Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yasmin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem upah di Indonesia. Apa aja sih macam-macamnya? Yuk kita belajar. Kalian pernah nggak sih diminta tolong oleh orang tua kalian untuk membeli beras ke warung? Terus pas pulang mau kasih kembaliannya, justru diberikan ke kalian. Pernah nggak seperti itu? Nah, kejadian seperti itu di mana kalian mendapatkan uang di akhirnya, artinya kalian sedang dan sudah menerima upah. Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara profesional pada akhirnya akan dihargai dengan upah yang diberikan. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan adanya upah yang layak dan sesuai, orang-orang yang melakukan pekerjaan akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Dalam perusahaan biasanya selain untuk memotivasi, upah juga memiliki dua tujuan lain, yaitu satu, menarik pekerja berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut. Kedua, mempertahankan pekerja terbaik atau teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Ada beberapa faktor yang memengaruhi sebuah perusahaan dalam mengeluarkan kebijakan pemberian upah kepada pekerjanya, yaitu satu, tingkat persaingan upah dengan usaha sejenisnya. Dua, struktur upah kepada tingkatan pekerja. Dan tiga, adanya performa pekerja itu sendiri. Jika pekerjaannya mencapai tujuan perusahaan, maka dia layak diberikan apresiasi lebih. Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada pekerja di Indonesia ada beberapa jenis. Tiap jenis upah memiliki cara pembayarannya sendiri. Berikut ini adalah jenis-jenisnya. 1. Sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Misalnya, upah yang dibayarkan untuk pekerja pabrik adalah Rp25.000 per jam. Jika dalam satu hari pekerja tersebut bekerja selama 10 jam, maka upah per hari adalah Rp25.000 dikali 10, yaitu Rp250.000. Jika seminggu bekerja selama 5 hari, maka gaji per minggu Rp250.000 dikali 5, yaitu Rp1.250.000. 2. Sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Misalnya, Pak Salam ingin membangun rumah 2 lantai. Ia mempekerjakan tukang yang dibayar sebesar Rp20 juta dari awal hingga rumah tersebut siap huni, tanpa adanya penambahan upah kembali dan biasanya dibayarkan di awal pengerjaan. 3. Sistem CO Partnership atau mitra usaha. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjaannya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. Setiap pegawai diberi bagian saham perusahaan yang akan diterima berdasarkan prestasi yang ditorehkan. Dengan pemberian saham, perusahaan mengharapkan pegawainya dapat lebih tekun dan bersemangat dalam bekerja, karena pegawai tersebut telah menjadi salah satu pemegang saham. Dengan kata lain, maka pegawai tersebut menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut sebesar saham yang dimilikinya. 4. Sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus. yakni pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi yang ditambahkan
Misalnya, bila pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam akan dibayar Rp25.000 dan kelebihan dari 50 boneka akan diberi premi, misal 300 perak per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka, dia akan menerima Rp25.000 ditambah 300 perak dikali 20 sama dengan Rp31.000. 5. Sistem upah berkala. Upah yang dihentikan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.